Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Injila Karsma Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah 1B dengan NIM 3101422052. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan guru SMA saya mengenai kendala atau permasalahan yang ada pada saat pembelajaran sejarah di SMA saya. Baik, jadi di sini adalah laporan hasil wawancara saya dengan guru SMA saya. Selanjutnya ada kendala. Jadi kendala yang guru saya hadapi itu yang pertama tentang kurikulum merdeka. Kita ketahui bahwa pada tahun ajaran ini 2022-2023 itu ada perubahan kurikulum yang semula kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Selanjutnya ada peserta didik kurang aktif pada saat pembelajaran sejarah. Ini juga bukan cuma guru saya yang mungkin yang mengalami hal ini, mungkin guru-guru dari sekolah lain bisa jadi mengalami juga. Lalu yang ketiga ada banyaknya peserta didik yang kurang memperhatikan sehingga tugas yang dibuat tidak sesuai dengan arahan guru saya. Sebenarnya tidak jadi sekolah saja ya, mungkin di perkuliahan juga iya, karena ada masalah pada. Nah, nih selanjutnya akan saya bahas tentang ringkasan kendalanya biar lebih mudah untuk menjelaskan ke tahap solusi. Nah, ini jadi saya akan membahas tentang simpulan kendala yang sudah saya bahas tadi. Melihat dari kendala yang guru saya hadapi, saya bisa menyimpulkan secara ringkas mungkin tentang masalah tersebut. Kendala yang pertama itu bisa kita lihat dari kata kurikulum, yang berarti guru saya ini memiliki kendala dengan kurikulum saat ini. Kurikulum merdeka ini kan memang mengharuskan untuk memberikan media pembelajaran lebih dari satu, dan untuk guru sepuh mungkin kan mereka rata-rata menggunakan atau mengacu pada buku teks saja, jadi mungkin ada kesulitannya pada itu ya, karena harus mencari media pembelajaran yang cocok untuk peserta didik. Lalu yang selanjutnya ada peserta didik kurang aktif pada saat pembelajaran sejarah ya. Menurut saya ini saya lihat-lihat ini kemungkinan besar peserta didik tidak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, menurut saya ini permasalahannya ada di media pembelajaran yang digunakan guru ya. Lalu kendala ketiga, banyaknya peserta didik yang kurang memahami sehingga tugas yang dibuat tidak sesuai dengan arahan. Nah, untuk kendala ketiga ini menurut saya peserta didik ini memiliki kesadaran sejarah yang rendah. Jadi itu yang membuat seolah-olah mata pelajaran sejarah itu hal yang sepele. Dan menurut saya kendalanya mungkin ada di komunikasi ya, atau cara penyampaian guru yang kurang. Dan ini juga didukung dengan media pembelajaran yang harus menarik atau sesuai lah dengan apa yang saat ini sedang berkembang pada generasi Z. Ini adalah solusi. Yang pertama tuh lebih aktif untuk belajar kurikulum baru. Jadi sebenarnya bukan hanya siswa saja yang kadang suka malas untuk belajar, guru pun seperti itu. Kenapa saya bilang demikian? Karena memang saya memiliki keluarga, nenek saya kebetulan dia mantan kepala sekolah SD, dan pada saat saat beliau masih tugas, itu disuruh untuk belajar digital. Tapi menurut eyang saya, itu hal yang susah. Nah, maka dari itu saya bisa mengatakan kenapa guru juga kadang malas belajar ya gara-gara itu. Karena di kurikulum merdeka ini menurut saya banyak perubahan, banyak terobosan baru yang dicanangkan oleh Bapak Nadiem Makarim yang membuat kalau misalnya guru-guru zaman sekarang tuh lebih ke tantangan ya. Jadi ada tantangan sendiri, dan untuk guru-guru sepuh yaitu harus bisa lebih aktif untuk belajar, untuk mempelajari apa sih kurikulum baru, apa yang ada di dalamnya, apa yang harus saya lakukan gitu. Lalu yang kedua ada memberikan media pembelajaran yang dirasa sesuai dengan zaman ini.
Jadi seperti yang saya bilang tadi, kurikulum Merdeka itu mengharuskan seorang guru untuk memiliki media pembelajaran yang lebih dari satu. Nah, ini juga merupakan sebuah tantangan baru bagi guru ya, karena selain bisa mengajar, mereka juga harus bisa menjadi seorang guru yang kreatif dalam menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran sejarah. Salah satunya adalah media. Saat ini tuh yang sedang ramai itu ketika media sosial dijadikan sebagai media pembelajaran bagi kaum generasi Z. Siapa sih generasi Z yang saat ini yang gak punya media sosial? Pasti punya lah. Kalau gak punya itu pun juga bisa dihitung dengan jari. Lalu media pembelajaran yang menurut saya bisa diterapkan ada di film. Karena film itu, apalagi orang-orang yang tipe belajarnya itu audio. Nah, film itu bisa jadi salah satu sarana untuk belajar sejarah. Bisa audio visual gitu. Lalu selanjutnya ada flashcard. Flashcard itu seperti permainan. Jadi permainan itu lebih ke mencocokkan gitu sih. Ini gampang sih sebenarnya karena guru saya dulu pernah mempraktekkan hal itu, tapi bukan mapel sejarah, mapel lain, dan itu membuat saya lebih inget, wah itu tokoh ini, tokoh itu gitu. Lalu ada juga media pembelajaran dari podcast. Seperti yang ada di Studium General waktu itu, pemateri pertama itu bilang dia memiliki podcast. Dan podcast itu membahas tentang sejarah. Ini juga cocok buat anak-anak dengan tipe belajar audio. Dengan suara itu lebih bisa masuk ke otak. Ini juga cocok ya. Nah, untuk yang ketiga ini ada memilih cara komunikasi didukung dengan media pembelajaran yang baik. Jadi ilmu sejarah ini tuh perlu bantuan dari ilmu lain seperti yang dikatakan Pak JJ Rizal pada saat atau pemateri kedua pada saat studium general, bahwa ilmu komunikasi itu bisa digunakan untuk membantu seorang guru sejarah dalam hal berkomunikasi dengan siswanya agar bisa masuk atau pas dengan mereka gitu. Jadi ketika dijelaskan itu tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri saja. Jadi dengan ilmu itu kita bisa memilih kata atau bahasa yang pas untuk disampaikan di dalam kelas. Hal itu juga pastinya didukung dengan media pembelajaran. Untuk media pembelajaran tadi sudah saya bahas ya. Ada film, ada flashcard, terus ada podcast, terus yang pertama tadi ada media sosial, terutama Instagram ya. Dan menurut saya itu banyak sekali media pembelajaran yang bisa kita gunakan khususnya dalam pembelajaran sejarah ya, yang bisa menarik para peserta didik agar menimbulkan kesadaran sejarah gitu. Jadi menurut saya itu komunikasi yang baik itu seiring dengan media pembelajaran yang menarik sehingga para peserta didik mudah untuk memahaminya dan timbul kesadaran sejarah. Tuh, jadi kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena guru saya sejarah waktu itu cara penyampaiannya yang sangat bagus, sangat menarik, juga media pembelajarannya dari PPT yang bergambar atau infografis yang keren banget. Itu yang buat saya kayak wah, sejarah kalau dipelajari secara kayak gini tuh bagus banget. Ini bisa bisa membuat orang itu tertarik untuk mempelajari sejarah. Dan salah satunya adalah saya. Karena saya sendiri sebenarnya tidak terlalu suka dengan sejarah. Bukan tidak terlalu suka ya, maksudnya lebih ke biasa aja. Tapi setelah guru saya ini mengajar dengan gayanya dia, dengan acara dia menjelaskan di depan kelas, itu saya kayak wow. Nah, maka dari itu timbullah kesadaran sejarah saya, dimana saya lebih menghargai guru saya di depan waktu menjelaskan. Lalu saya juga lebih aktif dalam mengutarakan pendapat saya
bukan mengutarakan pendapat, mengutarakan jawaban saya ketika ditanya sama guru, karena di pelajaran lain mungkin nggak semenarik sejarah. Tapi ya pokoknya itu, komunikasi itu memang sebuah hal yang penting dan didukung dengan media pembelajaran yang menarik. Seperti itu pembahasan saya yang dari kendala tadi. Ada 3 kendala, lalu saya nyimpulkan menjadi kendala pada kurikulum. Nah, kalau kesimpulannya mungkin harus lebih banyak belajar sih agar bisa selaras dengan kurikulum yang baru. Yang kedua ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini bisa sama juga sebenarnya, tetap belajar, karena yang namanya guru itu nggak pernah habis untuk belajar, karena semakin hari semakin pokoknya semakin zamannya berkembang gitu, makin ada tantangan yang baru. Lalu yang ketiga ada pada komunikasi. Ya, komunikasi harus dibangun dengan sebaik mungkin agar didik ini bisa menerimanya atau menyerap ilmu yang telah diberikan dengan baik. Mungkin sekian hasil dari laporan atau hasil pemaparan saya tentang laporan wawancara ini. Apabila ada salah-salah kata atau ada pengulangan kata yang mungkin tidak enak didengar, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.